Hai TGI Friends, gue Gina. Gue Ivana, Kembali lagi di... menjadi scientist. Lo ngerasa nggak sih dari zaman kita kecil, bahkan di pas kuliah gitu, banyak banget anak-anak yang pengen kuliah kedokteran nih. Karena kesannya tuh yang mau kuliah kedokteran tuh anak-anak emang yang anak-anak pinter, yang bakal punya masa depan cerah. Setuju nggak? Iya banget, gue sih ngerasa banget ya. Dan gue inget dari gue SMA sampai saat ini gue tuh kenal beberapa temen gue yang dia kuliah kedokteran. Saking pinginnya dia kuliah kedokteran, dia sampai kayak udah nggak peduli lagi di kampus mana, pokoknya mau kuliah kedokteran, biarpun kampusnya tuh kayak, oh kampus itu ada ya gitu loh. Tapi demi kuliah kedokteran dia akhirnya coba terus sampai akhirnya dia dapet di mana yang nerima dia gitu. Dan kayaknya selama kuliah S1 pun gue rasa ada 2 orang deh yang seingat gue yang dia pindah jurusan dari biologi karena dia keterima di kampus di fakultas kedokteran pas tahun kedua. Jadi dia SPMB ulang terus keterima, dia pindah, biologinya ditinggal. Iya, ya banyak banget yang gue temuin kayak gitu juga. Bahkan temen gue tuh banyak banget yang rela bayar mahal-mahal demi yang misalnya mereka coba apply di kampus negeri nih terus nggak dapet, akhirnya mereka apply ke kampus swasta which is mahal banget dan mereka rela bayar mahal-mahal untuk sampai bisa sekolah kedokteran. Bahkan ada temen gue yang anak IPS waktu SMA-nya itu ambil kedokteran saking emang apa ya, gue nggak ngerti juga sih, mungkin memang ekspektasi masyarakat itu ngelihat dokter itu adalah punya image yang wow gitu. Kalau dari yang gue lihat ya, ada unsur dorongan dari orang tua juga. At least keluarga gue sih, karena nyokap gue sih enggak ya, cuma keluarga besar gue tuh ada. Jadi salah satu sepupu gue, dia masuk kuliah kedokteran karena menurut nyokapnya, iya jadinya nanti kalau ada keluarga yang sakit kita tidak dibodohi, quote unquote gitu ya, oleh dokternya. Kita tahu dia ngomonginnya apa. Di dokter tuh kayak semua orang ingin jadi dokter. Tapi lu masih ingat itu nggak sih Jin, Melanie yang waktu itu juga jadi narasumber kita pas kita ngomongin herd immunity, pas masih season 1 ngomongin COVID. Masih dong. Nah, Melanie ini menarik sih profilnya menurut gue karena dia kan dokter. Tapi sekarang dia S3-nya epidemiologi kan. Kok tidak seperti orang-orang Indonesia pada umumnya yang kepinginan jadi dokter gitu. Iya, di saat orang-orang semua pada pengen jadi dokter, dia malah pengen jadi peneliti ya, padahal dia udah sekolah kedokteran. Yuk langsung aja kita panggil orangnya nih, Melanie. Hai Melanie. Melanie. Halo. Thank you ya, udah kembali lagi di TGIF. Terima kasih undangannya. Sama-sama. Nggak bosen nih. Oh enggak lah, Melanie tuh back on popular demand. Banyak banget positive feedback masuk untuk episodenya Melanie loh. Iya, kalau yang mau lihat episodenya sebelumnya, judulnya apa kemarin, herd immunity ya. Herd immunity. Taruh link di bawah. Nah, jadi mungkin Melanie bisa cerita dulu kali ya mungkin start dari riwayat pendidikannya dulu biar teman-teman TGI Friends ada gambaran. Jadi mulai tahu cita-cita itu mulai SMP. SMP itu kan bisa masuk kelas akselerasi itu katanya orang-orang pinter gitu ya. Jadi aku SMP Axel, SMA Axel. Terus kayak didoktrin tuh sama sekitar, sama keluarga besar. Kalau wah pinter nih nanti masuk ke kedokteran ya, nanti jadi, kan emang di keluarga besar tuh belum ada yang jadi dokter. Terus kayak digadang-gadangkan nanti kalau jadi dokter, kalau ada keluarga besar yang sakit nggak perlu ke dokter lain, bisa ke aku aja gitu. Gitu deh. Terus akhirnya SMA lulus ya udah masuk ke kedokteran karena taunya dari kecil juga emang kayak terlahir untuk menjadi dokter gitu. Terus katanya kalau jadi dokter kan masa depannya mapan gitu ya, masuk ke kedokteran ya jadi dokter. Terus kayak pekerjaan tuh terbuka lebar seperti itu. Terus ya udah deh masuk ke kedokteran. Terus untungnya dapet tuh kedokteran di dekat rumah, cuma 7 kilo dari rumah, murah banget lagi. Di Universitas 11 Maret Solo, masuk angkatan 2011, lulus 2017, terus ya udah langsung belok karir, masuk S2 ke International Health di Heidelberg, terus 2019 S3 Epidemiologi di Heidelberg juga. Nah, menarik banget nih pas Melanie tadi bilang belok karir. Itu tuh apa sih pemicunya? Dan sejak kapan itu mulai sadar kalau
kayaknya gue pengen belok karir deh. Mm, mm, mm. Jadi waktu itu semester 4 atau 5 aku nggak inget pasnya ya. Tapi ini ceritanya bakal agak panjang sih. Jadi maaf-maaf aja nih teman-teman. Jadi waktu semester 4 itu ada yang namanya skills laboratory. Jadi kayak kita diasah kemampuan skillnya untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nah, salah satu yang diajarkan itu pemeriksaan payudara. Untuk memeriksa adakah benjolan atau tumor gitu ya di payudara. Nah, terus waktu pulang, aku cerita nih ke ibu, "Bu, aku tadi diajarin gini-gini," terus aku langsung praktekin ke ibuku. Terus kok, wah ternyata ada tumor, ada benjolan gitu. Nah, terus gara-gara aku meriksa, terus kayaknya benjolannya tuh ke arah yang nggak bukan yang tumor jinak gitu ya, kan kita diajarin membedakan dari pemeriksaan fisik itu. Nah, terus ya udah kita bawa ke dokter bedah, dilakukan biopsi dan ternyata emang beneran kanker. Nah, terus waktu itu pas banget nih masuk ke blok onkologi. Jadi kalau di kedokteran zamanku dulu sistemnya tuh sistem blok. Jadi ada blok mata, blok kulit. Nah, ini pas banget masuk blok onkologi atau blok kanker. Nah, itu kita tuh diajarin ya dari awal kayak gimana cara meriksa, cara mendiagnosis, mensuspek, terus untuk akhirnya nanti dirujuk. Kalau dokter umum kan cuman kapasitasnya seperti itu. Nah, tapi kita tuh nggak diajarin gitu kayak gimana caranya tahu penyebabnya apa, faktor risikonya apa gitu. Kita cuman diajarin kalau orang yang jarang makan sayur, jarang makan buah, jarang olahraga, itu berisiko lebih besar kena kanker gitu. Padahal ibuku sama sekali nggak seperti itu gitu. Ibuku punya aktivitas fisik yang sangat cukup, makan buah dan sayur yang sangat banyak gitu. Ya udah, terus kayak wah banyak banget nih hal-hal yang masih undiscovered di dunia kedokteran. Terus karena itu aku jadi penasaran sama penelitian. Terus ikut penelitian sama dosen. Jadi aku deketin salah satu dosen. Aku mohon gitu kayak, "Dok, ada nggak dibutuhin asisten penelitian buat bantu-bantu dokter gitu. Hal-hal sepele nggak apa-apa dok, nanti kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu." Jadi mulai dari situ, akhirnya mulai dari cuman jadi transcriber ini apa sih waktu itu kayak kualitatif data gitu ya, jadi kayak transkripsi, terus sampai akhirnya eee, neliti beneran gitu, analisis data beneran, terus sampai akhirnya dibawa ke mana-mana selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019, itu pengalaman yang bikin aku pengen jadi peneliti beneran. Udah nyokap udah, mama udah baik-baik aja tapi udah fine. Sehat-sehat, Puji sehat-sehat aja. Tuhan. Terus jadinya Makasih. makanya gara-gara ibu sempat kena kanker, makanya Melanie sekarang fokus risetnya tentang kanker gitu ya. Kanker, bener. Untungnya pas banget ini dapat S3 pembimbing yang mau gitu, punya tujuan karir yang sama gitu, pengen meneliti epidemiologi kanker. Jadi setelah mengalami meneliti itu sendiri, gimana perasaan Melanie saat menjalaninya gitu loh, sampai akhirnya oke, enjoy, tapi apa akhirnya ya sudahlah aku tinggalkan kedokteran ini dan akhirnya jadi peneliti gitu loh. Apakah menemukan ternyata meneliti itu lebih gimana gitu daripada menjadi dokter gitu. Iya, jadi waktu aku ikut penelitian dosenku itu, jadi dosenku itu berkecimpungnya di ilmu kesehatan masyarakat, public health. Nah, waktu aku ikut bantu beliau itu, aku jadi sadar kalau public health itu ilmu yang sangat-sangat dekat dengan kebijakan publik gitu. Jadi dia bisa bantu orang lebih banyak lagi karena dia makro, lebih population based gitu. Sedangkan kalau kedokteran, ya udah kamu jadi dokter cuman meriksa, assessment sekali waktu pasiennya datang, ditangani apa keluhannya saat itu, penyakitnya saat itu, udah selesai pasien pulang, terus ketemu pasien lain lagi gitu. Sedangkan kalau di public health, terus cabangnya itu epidemiologi, itu jadi kayak bisa bantu orang yang lebih banyak meskipun secara tidak langsung gitu, tapi dampaknya lebih besar. Kalau aku merasanya sih kayak gitu. Mau sedikit ngelurusin nih, kan kemarin epidemiologi kan orang-orang taunya itu cuman ilmu wabah ya. Jadi sebenarnya epidemiologi itu bukan ilmu wabah, terus epidemiologis bukanlah juru wabah aja gitu. Juru wabah. Jadi jadi epidemiologi itu lebih ke suatu ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit, juga kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut.
Jadi kayak misalnya mempelajari faktor risiko penyakit. Misalnya kita baca textbook ya, penyakit kanker ini berisiko pada orang pasien usia lebih dari 65 tahun, lebih berisiko pada laki-laki yang memiliki penyakit penyerta bla 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 gitu. Nah, itu adalah hasil dari penelitian epidemiologi. Gitu contohnya. Tidak terbatas Jadi nggak cuma pada ngomongin wabah. wabah. Iya, benar. Nah, tadi aku juga tertarik sama salah satu statementnya Melanie sih sebelum ngomongin kenapa belok. Tadi kan juga bilang bahwa akhirnya masuk ke kedokteran karena ada ekspektasi kedokteran itu identiknya dengan kesuksesan gitu-gitu kan. Nah, tapi Melanie sebagai seorang dokter di Indonesia, apakah realitanya meets your expectation gitu? Kenyataannya apakah begitu? Dan kalau bisa kayak berapa persen sih dokter yang apalagi untuk yang kuliahnya di swasta ya itu kan seperti tadi aku bilang biayanya besar sekali gitu. Apakah jadi dokter itu secuan itu gitu, semenguntungkan itu, seimbang dengan apa yang sudah dikeluarkan gitu? Kalau soal masa depan cerah itu seperti apa, terus tolak ukur itu seperti apa, menurutku harus balik lagi ke individunya masing-masing ya. Sebenarnya tujuannya jadi dokter itu untuk apa? Apakah semata-mata karena uang, pengen balik modal, seperti yang Ivana ceritain tadi, atau karena kamu pengen dapat gelar yang wah di mata masyarakat, atau karena kamu ya semata-mata ingin bantu orang banyak gitu. Kalau misalnya kamu pengen uang dan gelar, ya berarti jadi dokter umum aja nggak cukup. Kamu butuh kuliah lagi, kuliah spesialis. Karena sekarang di masyarakat Indonesia, yang keren itu ya dokter spesialis gitu, bukan dokter yang S2 dan S3. Apalagi yang cuma dokter umum. Gitu. Terus kalau misalnya kamu cuma pengen jadi dokter karena kamu pengen bantu orang, ya jadi dokter umum itu kan sudah membantu lebih banyak orang. Bahkan kamu bisa membantu penyakit orang yang macam-macam gitu, nggak tertuju pada salah satu spesialisasi aja. Jadi kembalikan lagi ke individunya masing-masing. Nah, aku jadi tertarik nih. Tadi Melanie bilang kan yang spesial itu jadi dokter spesialis ya, sedangkan jadi dokter umum itu mungkin tidak akan sesuai harapan lah kalau memang mau balik modal gitu. Itu kenapa ya? Apa karena dokter umum terlalu banyak atau gimana? Kalau kenapanya, kalau menurut pandanganku, itu karena waktu kita kuliah, kita tuh ditunjukkan sosok dokter yang keren itu dosen-dosen kita yang merupakan dokter spesialis gitu. Jadi kayak beliau ngajar, memaparkan apa kayak contoh-contoh kasus yang didapati waktu berpraktek itu membuat mahasiswa tuh kayak wow, blinking gitu mata-matanya. Terus kayak itu yang ada di pikiran mahasiswa kedokteran. Jadi dokter spesialis itu yang keren. Dan ternyata di masyarakat pun seperti itu. Teman-teman yang masih dokter umum sekarang tuh kayak dapat tekanan dari sekitar gitu. Kamu kapan sekolah spesialis gitu. Jadi sebenarnya agak timpang juga. Bener yang kayak kata Gina bilang, dokter umum di Indonesia banyak banget karena emang sekolah spesialis di Indonesia itu sedikit. Jadi nggak bisa untuk menampung semua dokter umum yang ada di Indonesia. Sementara kalau misalnya kamu mau daftar sekolah spesialis gitu, cuma ada maksimal 2 kali daftar gitu. Kalau misalnya 2 kali gagal, kamu nggak bisa lanjut lagi gitu. Itu di satu jurusan di universitas tersebut. Jadi misalnya aku mau sekolah jurusan penyakit dalam di UNS, aku cuma punya kesempatan 2 kali mencoba. Kalau aku masih mau tetap penyakit dalam, aku harus nyoba di universitas lain. Gitu. Oh ya, terus ada batasan usia juga. Iya, lebih mahal. Ada batasan usia juga. Jadi kalau nggak salah tuh batasan usianya 35 tahun untuk bisa masuk ke sekolah spesialis. Itu tergantung sama tiap universitas lagi sih. Sama satu lagi nih yang penasaran, kan di Indonesia tuh masih banyak banget keluhan masyarakat gitu, masih kurangnya dokter gitu. Padahal sebenarnya dokter nih kan banyak ya, di sekolah kedokteran aja tuh udah banyak banget di Indonesia. Apa masalahnya itu karena dokter terpusat di Jakarta dan nggak mau ke daerah apa gimana ya? Iya, kalau baca dari laporan Kementerian Kesehatan itu emang sentralisasi dokter tuh sangat berpusat di daerah Jawa. Jadi yang di
pulau-pulau lain itu kurang terdistribusi. Kenapa dokter Ya. tuh lebih memilih berkarir di Jawa gitu? Apa mereka itu masalah dari pemerintah kurang memeratakan itu atau memang di di antara mahasiswa kedokteran sendiri tuh memang tidak populer gitu untuk nanti nggak ada yang bercita-cita nanti mau berkarir di pedalaman Kalimantan, di Sumatera gitu. Apa karena masalah Mungkin gajinya karena juga? faktor kalau gaji kayaknya enggak deh. Aku bahkan dengar ada yang temen berkarir di luar Jawa, itu malah dapat kayak bantuan APBD-nya lebih tinggi dari bantuan gajinya lebih tinggi dari APBD setempat gitu. Jadi kalau menurutku gaji bukan alasan ya. Mungkin karena faktor kenyamanan. Karena kalau di dalam Jawa kan kayak kamu udah hafal sama slang-slang masyarakat yang misalnya keluhan-keluhan tuh kan pakai bahasa daerah biasanya kalau masyarakat ngomong. Mungkin lebih mudah dipahami oleh dokternya juga, terus kayak males belajar lingkungan baru. Banyak nggak sih orang-orang kayak Melanie gini yang udah sekolah kedokteran terus memilih untuk jadi peneliti gitu? Kalau di angkatanku sendiri, itu satu angkatan kan 217 orang. Yang lanjut S2, S3 itu cuma 3. Aku, suamiku, sama salah satu temanku yang sekarang ada di Jepang. Jadi Oh. emang rasionya kayak gitu. Tapi sisanya benar jadi dokter. Sisanya jadi dokter beneran. Kira-kira setelah lulus S3 ntar Melanie punya bayangan nggak nanti mau berkarir di mana? Kalau aku sekarang bayangannya ingin kerja di lembaga penelitian tapi yang bukan university based. Jadi aku pengen kayak kerja di itu kayak WHO IARC yang Institute Agency for Research Cancer kayak gitu. Jadi yang lebih ke penelitian tapi yang nggak melulu terpatok sama jumlah paper gitu. Jadi aku pengen jadi peneliti yang free. Entah nanti people change. Nggak tahu nanti berubah juga. Doakan semoga lancar. Amin, amin. Nah setelah menjalani PhD, ngomong-ngomong tahun keberapa ya? Tahun kedua? Aku baru tahun pertama. Itu tahun pertama. Nah Iya. ini udah tahun pertama nih. Kira-kira ada penyesalan nggak? Kalau nyesel enggak sama sekali. Cuman kadang-kadang kayak merasa, ya ampun, PhD susah banget deh. Karena apa sebenarnya nggak ditekan sama siapa-siapa, cuma kayak tekanan dari dalam diri sendiri untuk mencapai kesempurnaan tuh kayak itu yang bikin berat sih. Terus sekarang mulai belajar untuk menerima reality gitu kalau nggak usah jadi perfeksionis dalam segala hal. Nyoba pelan-pelan nih. Journey of PhD itu journey of life ya. Bisa dibilang seperti itu. Sakina nih udah lulus nih. Iya sih itu memang challenge ya karena kalau di sekolah itu kan kita emang ada yang ngatur ya guru tuh yang mendirect kita yang make sure kita tuh udah berprogres kah atau belum cukup progresnya dan segala macam. Tapi kalau PhD itu kan karena nggak ada yang memonitor jadi semua itu responsibility di kita ya emang. Mungkin itu sih yang challenging. Lebih ke penyesalan, bukan dalam ilmunya sendiri ya, lebih bukan penyesalan juga, penyesuaian terhadap kehidupan PhD. Tapi nggak pernah nyesel gitu ngeliat temen-temen yang sekarang berkarir jadi dokter, misalnya yang cuan nih tadi yang akhirnya balik modal gitu. Ada nggak sih kira-kira ngeliat temen-temen yang... Nggak sama sekali. Okay. Gaji peneliti di luar juga banyak kok, kalau cuman masalah cuan. Iya benar-benar. Kan sekarang Melanie udah menjalani dokter dan sebagai scientist. Dan kita tahu betapa besar animo masyarakat untuk profesi dokter gitu. Ada sepatah dua patah kata nggak buat teman-teman yang mungkin masih SMA, yang lagi consider mau jadi dokter nih? Apa aja sih menurut Melanie yang kamu harus punya kriteria apa gitu yang ideal supaya kedepannya menjadi dokter tuh cocok gitu? Jadi yang pertama kayak untuk teman-teman gini, kamu mau jadi apapun, mau bekerja, karir sebagai apapun, pilih berdasarkan tujuan hidupmu. Bukan karena orang sekitar ingin kamu jadi apa. Jangan jadi dokter cuman karena teman-temanmu sekolah kedokteran.
atau karena keluargamu dokter, atau karena kamu disuruh orang tuamu untuk jadi dokter. Terus harus bermimpi tinggi, tapi juga harus diiringi dan sadar sama kemampuan diri sendiri. Jadi nggak bisa kayak jangan jadi si bunga merindukan bulan, tapi bermimpi tinggilah, itu nggak apa-apa. Terus kalau buat teman-teman yang pengen jadi dokter, yang harus dimiliki itu sebenarnya sama yang harus dimiliki anak-anak yang mau PhD sih. Jadi kamu harus punya yang namanya self resilience gitu. Jadi kamu harus punya daya lentur. Istilahnya kamu mau ditarik-tarik kayak apa, mau dijepretin kayak apa, juga kamu tetap kokoh gitu ya, tetap kuat sama diri sendiri gitu. Tetap meskipun kamu jatuh, kamu bisa bangkit lagi. Terus kamu harus tekun belajar, tekun berlatih, terus harus belajar dari kegagalan diri gitu. Kalau misalnya jatuh, nggak boleh langsung patah semangat. Satu lagi nih Mel, kalau misalnya ada orang yang kayak Melanie nih, emang ekspektasi keluarganya itu pengen dia jadi dokter, tapi hatinya itu dia nggak pengen jadi dokter yang praktek di rumah sakit, dia pengennya meneliti kayak Melanie. Itu gimana? Apakah lanjut atau gimana? Itu kayak situasiku tahun 2017 sih. Jadi kayak orang tua, keluarga pengen aku tetap jadi dokter, tapi aku sama Johan, sama suamiku sekarang pengen lanjut ke Jerman gitu kan, buat meniti karir sebagai non-klinisi. Jadi waktu itu kita memutuskan untuk ini hidup kita, kami yang menjalani. Jadi ya biarkan kami memilih jalan hidup kami sendiri gitu. Karena nanti kalau misalnya ada apa-apa di masa depan dan kami nyesel sama pilihan yang kami ambil, emang kalian mau kami salahkan gitu. Jadi kami bilang kayak gitu waktu itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di persimpangan, ikuti kata hati. Oke deh, kalau gitu makasih ya Melanie sharing-sharingnya. Makasih juga udah diundang, semoga bermanfaat. Untuk TGI Friends juga, terima kasih udah dengerin. Dan seperti biasa, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya.